Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Kali ini akan membahas materi dan 10 soal idiom dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan request teman-teman di komentar video saya sebelumnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan seperti apa sih trik dalam menjawab soal idiom. Berikut ya kisi-kisi PPG yang termuat pada indikator level kognitif C. Idiom dalam bahasa Inggris dapat diterjemahkan sebagai ungkapan ekspresi. Pada video yang lalu, saya sebutkan dia itu mirip dengan peribahasa kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi pada soal PPG 2022 itu ada soal idiom yang akan termuat khususnya untuk seleksi akademik guru PPG bahasa Inggris. Lanjut, berikut jenis-jenis idiom dalam bahasa Inggris. Bentuk pertama yaitu verb tambah objek, dimana kalau verb itu kan diawali dengan kata kerja, dan pada contohnya yaitu kata kerjanya kill. Terus yang selanjutnya prepositional phrase, dimana disitu contohnya diawali dengan kata in. Untuk jenis idiom selanjutnya itu menggunakan conjunction seperti and, atau compound seperti of, atau ada juga adjektif pada pemaparan berikut ini. Oke, lanjut contoh-contoh idiom yang terakhir itu menggunakan trinominal. Contohnya seperti cool, calm, and collected. Yang terakhir menggunakan whole clause or sentence. Next, yaitu aspek-aspek dalam idiom. Ada beberapa contoh idiom yang menggunakan active voice dan juga passive. Bisa teman-teman lihat pada contoh di sampingnya. Selanjutnya idiom dengan satu atau lebih kata. Contohnya don't give me a heart. Heart itu kan bisa juga tuh diganti dengan rock atau toe. Kemudian contoh-contoh idiom dalam bahasa Inggris. Yang pertama idiom yang menggambarkan kebahagiaan. Untuk idiom ini kita tidak bisa menghindarkan tidak membaca atau menghafal beberapa idiom. Yang kedua yaitu idiom dari kesedihan. Bisa teman-teman baca pada tabel yang saya paparkan. Oke, kita masuk idiom yang terakhir itu yaitu idiom tentang argumen. Dimana contohnya yaitu be broke. Baiklah, kita masuk ke bagian 10 soal idiom dalam bahasa Inggris. Soal yang pertama, see eye to eye. Dari keempat opsi ini, kira-kira yang paling mendekati meaningnya itu yang mana? Pasti kita langsung tertuju kepada opsi A dan B. Sementara otomatis kita langsung tidak setuju dengan opsi C dan D. Kita fokus kepada opsi A dan B. Kira-kira nih, mana yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 2, talk shop. Shop itu kan artinya toko. Jangan pernah pilih arti dari kata-kata pada soal, karena itu udah otomatis salah. Kalau kita lihat option, yang paling salah itu opsi mana? Ya, tentu saja opsi B, karena itu sudah pasti tidak berhubungan. Jadi trik pertama, jangan pernah pilih opsi yang memiliki kata yang mirip dengan soal. Jadi yang mana jawabannya teman-teman? Iya benar, jawaban dari soal nomor 2 adalah A. Next, soal nomor 3. Langsung saja kita eliminasi yang opsi A karena dia memiliki kata yang sama. Terus kita juga langsung eliminasi yang opsi
C, karena itu sudah pasti tidak berhubungan. Lebih menghemat waktu karena kita cuma memilih opsi B dengan D. Yang mana jawabannya? Benar, jawabannya adalah B. Soal ini sangat spesial karena mengandung kata once, di mana teman-teman bisa langsung mencari opsi yang ada kata once. Kalau pada soal ini udah jelas, langsung jawabannya itu adalah C. Kenapa? Karena kalau kita lihat-lihat, opsi yang lain itu tidak cocok dengan soal, dan yang cocok itu adalah so once feeling. Nanti juga ada soal lain yang saya tambahkan dan mirip dengan soal ini. Trik yang selanjutnya yang saya terapkan itu, jika memang benar-benar sudah tidak tahu mau jawab apa pada soal, saya akan pilih jawaban yang paling panjang. Tapi ini hanya pada saat terdesak aja ya teman-teman dilakukan. Kira-kira yang mana nih jawabannya kalau pada soal berikut ini? Iya benar, jawabannya adalah D. Pada soal ini, trik pertama tidak berlaku karena tidak ada kata yang mirip dengan soal. Lalu, trik kedua bisa juga kita terapkan, yaitu memilih opsi yang jawabannya panjang. Tetapi, kalau kita baca-baca, di antara keempat opsi ini, yang paling memungkinkan itu memang hanya opsi C dan D. Ya, dari kedua opsi ini yang mana kira-kira jawabannya? Ya, jawabannya kembali adalah D. Pada soal ini gunakan trik yang kedua, yaitu mencari kata yang mirip sesuai dengan soalnya. Tetapi tetap aja ya opsi-opsi lain itu harus dibaca, karena trik ini kan tidak bisa nih kita terapkan pada semua soal. Kembali lagi saya ingatkan, kita lihat-lihat soalnya. Jadi jawaban pada soal ini adalah A. Soal selanjutnya, pertama kali saya membaca soal ini, jujur saja, saya tidak tahu apa arti dari kata kekel. Karena saya memang orangnya kurang dalam vocabulary itu. Jadi, untuk mengatasi soal ini, selain mengandalkan feeling, saya akan tetap menghubung-hubungkan kira-kira dari opsi-opsi berikut ini, yang mana sih yang paling mendekati. Setelah saya baca-baca, itu opsi D dengan opsi B itu sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi lebih menghemat waktu karena kita bisa fokus pada dua opsi, yaitu A dengan C. Jadi kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, sekilas setelah membaca soal ini, kita pasti otomatis mengeliminasi jawaban D. Kenapa? Karena memang benar-benar sangat tidak logik ya teman-teman, yang opsi D tersebut. Jadi kita memiliki 3 opsi. Lalu kita baca-baca juga yang opsi B itu juga tidak ada hubungannya dan tidak pernah dikait-kaitkan dengan kata both kalau untuk menyebutkan lonely atau sendiri. Jadi ada 2 opsi, yaitu A dengan C. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Lanjut, setelah baca soal ini, kira-kira yang mana nih opsi yang sangat-sangat tidak logik yang harus kita eliminasi? Iya, yaitu opsi A. Bisa nih, kalau udah seperti ini kita menerapkan trik yang ketiga, yaitu memilih opsi yang paling panjang. Iya, jawabannya adalah C. Karena yang opsi B juga tidak nyambung dengan soal. Yang paling logik itu memang antara opsi C dengan D. Tetapi kalau kita memang benar-benar tidak punya clue, ya sudah, kita pilih aja jawaban yang paling panjang. Baiklah, silakan teman-teman jawab dulu deh soal ini. Nanti saya akan langsung memberitahu yang mana jawabannya. Iya, jawabannya adalah B. Kembali saya ingatkan ya teman-teman, untuk menjawab soal idiom ini, itu kita wajib banyak membaca. Apa yang saya berikan pada video ini, itu hanya trik-trik yang dapat digunakan jika memang kita tidak memiliki clue lagi. Dan soal idiom ini tidak banyak kok, hanya 1 atau 2 atau 3 soal. Bisa menggunakan trik tersebut agar jawabannya tidak kosong, dan kalau benar lumayan kan menambah poin. Thank you for watching.